Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula illa tauhid wa hadaha wa auduha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haq. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Aina atatnal lil kafirina salasina wa aqlala wa sa'ina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asah, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dan momentum ukhuwah Islamiyah, Badan Kemakmuran Masjid Siti Aisyah Provinsi Jawa Tengah, imam rawatib, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih boleh menghirup udara dengan bebas, pertanda kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya ada berapa banyak aset yang kita miliki di dunia. Tidak ditanya juga pangkat dan jabatan selama kita ada di dunia. Yang ditanyakan ialah umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, bahkan jasad di dalam tanah pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Kompetensi ilmu apa saja yang kita amalkan di dunia, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat,
wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Cuma 4 pertanyaan. Bukan berarti bahwa Islam melarang kita untuk mengejar pangkat, jabatan dan harta. Tetapi ada filter, ada standarisasi, ada kode etik yang perlu kita lalui sebagai orang beriman. Di hari-hari terakhir ini apalagi kita lihat, saya minta tolong di-fullkan lagi sound system ini. Minta tolong volumenya di-fullkan lagi. Apalagi di hari-hari ini kita lihat beberapa minggu terakhir ini, isu yang beredar itu tidak ada lain, relevan sekali dengan apa yang dibaca imam tadi. Walan tardo ankal yahud wala nasro hatta tatabi'a milatahu. Saya berulang-ulang berdakwah di mana-mana di seluruh Indonesia, selalu mengatakan, dari awal saya memeluk Islam sudah saya katakan, pertarungan abadi antara hak dan batil bukan terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, tetapi pertarungan abadi sudah terjadi ketika Allah menetapkan kebenaran di muka bumi ini, mengutus para nabi. Saat itu pula terjadi pergulatan antara hak dan batil. Jadi ini tidak akan berakhir kecuali kiamat. Liga-liga Arab, Suriah, Irak, bahkan negara-negara Afrika yang berbasis Islam sudah porak-poranda. Satu lagi sasaran yang paling empuk. Kalau ini sudah hancur, benar kata Nabi SAW, Islam itu tinggal nama. Dikenal oleh dunia, Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Bahkan Muslim terbaik di dunia adalah Indonesia. Yang menghancurkannya betul dalam buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kafir ini tidak pernah di depan, kafir ini di belakang layar. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kafir sudah berpikir. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam perdebatan, pergulatan, argumen sains. Kafir tidak pernah menang. Lalu bagaimana caranya supaya Islam ini hancur? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya di Al-Quran ada 2 makhluk yang bahaya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mamatu jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang wal munafikin. Wal munafikin itu golongan makhluk manusia yang mengaku beragama Islam, mengaku hanya di mulut, tapi dalam perbuatan dia pengkhianat, dia suka bahkan secara terang-terangan menjatuhkan, menjustis, bahkan membunuh saudara Muslim. Kadangkala saya kalau masuk masjid ada orang yang muka ekstrim sama saya.
Karena menganggap ini kan dari kafir, jadi kita tunjukkan. Percuma kau tunjukkan begitu. Di sana kau kalau mau begitu tunjukkan kepada Wiranto. Nah, itu salah. Kalau sama Ustadz Yahya salah. Sama dengan ente kasih muka sama Umar bin Khattab begitu. Loh, kita ini kan dikepung sekarang. Ceramah Kiai Haji Nurdin MZ 15 tahun lalu terbukti sekarang. Kata beliau, kita ini bagaikan buih di lautan, banyak tetapi tidak berdaya, dikepung dari segala arah. Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini, satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau nggak pernah ucapkan bela sungkawa. Itu dilupakan oleh media, tapi Yahya Waloni tak lupa. Saya tak pernah lupa. Kelebihan beliau itu. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno. Di Wamena yang lari, yang dicincang, yang ditombak, yang dipanah, nggak ada komentar. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan muncul mana yang emas, mana yang imitasi, mana yang Muslim, mana yang munafik. Kita bicara di dalam dulu. Kalau kami yang dari kafir masuk Islam dijamin 1000% tidak akan goyah konsep keimanan yang kami miliki. Karena kami ini dari sudut pandang antropologi budaya, apalagi saya orang Manado, sulit sekali untuk mendapat petunjuk memeluk Islam. Berat. Tapi karena sifat orang Manado itu Europe style, gaya mereka itu gaya Eropa, cara hidup mereka itu hura-hura, cara hidup mereka itu jauh dari kebangkitan, kemenangan hidup di akhirat. Makanya kalau ada yang masuk Islam, saudaranya nggak peduli. Contoh Angelina Sondak, itu bapaknya profesor, rektor Universitas Samratulangi, Unsrat Manado. Nggak peduli Angie masuk penjara dan beragama Islam, tapi dibully oleh kafir. Wah, itu karena kau menyangkal Yesus. Iya kan? Karena kau menyangkal Yesus, kau mendapat musibah. Allahu Akbar. Menyangkal atau tidak menyangkal, yang namanya musibah itu selalu menyertai manusia dimanapun berada. Yang pasti hanyalah satu, kematian. Jadi sulit bagi kami untuk menembus gerbang hidayah itu. Berat. Karena dari kecil sudah dididik dengan studi Holland Spragen, sudah dididik oleh Belanda dari Sondag School, katekismus sampai menjadi pendeta. Benteng yang begitu kuat dalam kekafiran, sulit dirobohkan. Lalu orang tanya, apa alasan saya masuk Islam? Oh, saya enggak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam saya. Ini tuh beda. Kalau masuk Islam biasanya cuma karena mau kawin. Kalau orang masuk Islam biasanya cuma ikut-ikutan. Itu masuk Islam. Asal sudah ketemu dengan apa yang ia niatkan, sudah boleh keluar lagi. Tapi kalau orang yang Islam masuk ke dalamnya, itu pilihan. Pilihan dari siapa? Allah. Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nur itu kontras. Di Al-Baqarah bilang begini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun.
Saya jadi hati-hati bicara karena sound system. Susah saya meledak-meledak, takut saya. Dia tak keluar suaranya. Ini Al-Baqarah. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir la yu'minun, tidak akan beriman. Itu dalam Al-Baqarah, versi mu'allaf. Versi mu'allaf. Ini mu'allaf. Karena di kamus besar bahasa Arab, mu'allaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak-anak tidak ada yang bujuk. Berarti bukan jelas ya? Sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu Islam. Islam bi ilmi. Islam itu ilmu. Al ilma bil kasab labi nasab. Islam itu ilmu. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Satu itu. Jadi tidak jadi ukuran. Antum duluan Muslim dibanding Yahya Waloni, belum jadi ukuran. Bukan jadi ukuran. Ukurannya di mana? Bangunan Masjid Siti Aisyah ini kuat, saya yakin 1000%, karena pondasinya kuat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, beriman kepada Allah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ada sistematika ketika orang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah beriman kepada 123.999 nabi yang diutus Allah. Di dalamnya ada 25 rasul. Masya Allah. Nabi itu ada 124.000, tapi 123.999 nabi gagal. Coba panggil ahli sejarah, bibliologis, ahli sejarah, teologis, teolog, filsuf. Tidak ada nabi yang berhasil kecuali satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu jaraknya 3.500 tahun dari Musa alaihissalam, Moses. Karena ini kitab Kristen ini suka dirubah-rubah. Musa diganti Moses, Daud diganti David. Makanya orang Solo banyak yang rubah-rubah nama Isa diganti Yesus, Isa diganti Yesus. Saya aneh lihat orang berdebat di YouTube. Sampai sekaliber Zakir Naik pun menyebut Yesus itu Isa, berarti awam. Beliau awam, bukan ahli. Di dalam studi antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kalau saya tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada orang bernama Ahmad, ada orang bernama Suyono, mana di antara dua orang ini orang Jawa? Ayo mari kita buka. Ini saya bikin 8 satuan kredit semester supaya kita tahu bahwa Islam itu hebat. Ada dua orang, satu bernama Frederick, satu bernama Donald, satu bernama Saipul. Mana orang Indonesia? Saipul. Satu bernama Jesus, satu bernama Isa, satu bernama Joshua Hamasya. Mana Nabi yang ke-24 yang disebut dalam bahasa Arab Isa yang sebenarnya? Bingung akhirnya kan?
Karena sudah terkonsep di dalam mindset kita. Bible Kristen itu kita anggap Injil, kita sebut Injil. Isa kita hubungkan terus dengan Yesus. Bahasa asli Isa itu, nama di kampungnya adalah Yeshua Hamashiach. Lahir di Bethlehem tanggal 6 sebelum Masehi. Dalam buku saya halaman 86, Profesor Dr. J.L.C.H. Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen BPK, Jakarta 1961 halaman 64. Yang berkata ini bukan Yahya Waloni, yang mengatakan ini pendeta kaliber kelas dunia Abineno, teolog terkemuka di kalangan Kristen. Dia yang berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Berarti tahun 2006 Pak Maruf Amin, ketua MUI, menurunkan fatwa menyebut Natal itu haram. Tapi begitu 2018 mau calonkan diri jadi presiden, dia berdiri di depan kamera lalu mengatakan, selamat hari Natal. Udah ngos-ngosan pula, selamat hari Natal. Dulu haram. Apakah menyebut selamat Natal itu haram? Saya tidak. Banyak jamaah yang WA ke saya, Ustaz, betulkah selamat Natal itu haram? Tidak. Tidak semudah itu mengharam-haramkan orang Islam. Tapi kalau kita lihat dari versi otak pendeta, mereka mengatakan kami tidak tahu secara pasti. Berarti bukan haram. Begitu kita mengucapkan selamat Natal bukan haram, berarti sama-sama goblok dengan kafir. Mana lebih keras kira-kira? Keras boleh, tapi ilmiah, sehingga lawan tak mampu untuk membendung. Lapor polisi pun nggak mempan ini. Karena ini bukan saya bilang, saya cuma menyampaikan. Pendeta sendiri yang ngomong, tidak ada data secara persis. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Perjalanan inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu di mana letak kelahiran Al-Masih atau Yeshua Hamashiach. Dia lahir di Bait Lam, Bethlehem. Tanggal 6 sebelum Masehi. Romawi menjajah Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Nabi kita Muhammad dilahirkan 21 April tahun 571. Jelas kan? Sehingga kita di kalangan umat Islam ada yang merayakan Maulud Nabi. Nggak usah lagi kita bilang itu haram. Kalau antum tidak mau ikut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan syukur. Sedangkan Kristen saja yang salah dia rayakan Natal. Antum mau ngomong apa? Berhenti tuh menghina-hina sesama Muslim. Bidah kafir kepada sesama hanya memperkokoh benteng kafir itu. Makanya orang kafir mencari titik kelemahan di mana ada keretakan perbedaan antara ukhuwah Islam ini. Saya paling tidak suka kalau dengar ada penceramah yang suka menjustis sama Muslim. Karena saya suka kalau orang Islam itu bersatu. Saya bukan NU. Kalau yang kunut ada juga tidak kunut. Urusan
Ustaz ceramah di Boyolali, Muslim. Kau jaga gereja, Ustaz kau usir. Pakai uniform lengkap, baret miring, SD kau tidak tamat. Akibat kebodohan inilah mudah digiring oleh opini. Prinsip tidak kuat, yang ada mengikuti apa saja yang penting bisa mengenyangkan. Ini tuh trik orang munafik. Dan Hitler dia berkata, orang munafik itu seperti lalat di atas feses. Dia berputar di atas feses, yang dia konsumsi adalah feses, tai. Saya sudah pensiun dari pemakan tai, sekarang ada yang ikut. Nggak apa-apa. Membuka ruang kepada kita untuk berpikir, oh memang kalau sudah Muslim harus lurus. Ya, ini agama yang lurus. Nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustaz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Enggak ada. Misterius. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik, bahasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa
silsilah Romawi kuno, Lesos Christos, dewa kesuburan, Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yeshua Hamasya, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia di bawah Israel, di bawah jajahan Inggris. Baru ada bahasa Hebreu itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shin, Tau. Penulisannya pun dari kanan ke kiri dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup, semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul, kitab yang tidak mempunyai sakal. Itu tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Memang saya gulung-gulung di depan ini. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa, betul-betul mereka tahu siapa Isa, bagaimana sepak terjang dakwah Isa, dari silsilah keturunan Isa. Insya Allah saya yakin 1000% mereka pasti converts, masuk Islam. Tapi persoalannya karena tidak tahu, ini persoalannya, karena nggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Quran, membuat Al-Quran. Mana mampu Rasulullah SAW. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, "Wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin, nur aini kaila yadurhum zulmatani." Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4076 tahun. Belum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi, science and teknologi. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Enggak ada. Di Islam ini enggak ada program Indomisasi, Islamisasi. Enggak ada. Enggak ada. Sorry, maaf. Beda dengan di sebelah sana. Program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Enggak ada di Islam, enggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nggak usah jauh-jauh deh. Saudara saya satu kampung itu, Rocky Gerung. Loh, itu kan liberal. Itu liberal. Dia bukan beragama Islam, tapi konsep yang dia bangun dalam statusnya,
sebagai seorang filsuf dalam sebuah wacana peradaban sebuah negara, selalu standarisasinya kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi dalam sebuah struktur pemerintahan, baik yang menyimpang maupun yang lurus. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran Rocky Gerung itu adalah pemikiran Islam. Sebaliknya dari kita, Allahu Akbar, sorban putih di kepala, otak kafir. Lalu saudara mau tanya, mana sebenarnya Islam yang asli ini? Kan begitu. Mana sebenarnya orang Islam yang asli itu mana? Yang seperti ini, liberal, nggak pernah juga injak gereja. Kalau keluarga Rocky di Manado itu kan Protestan, Gemim, itu kampung kami. Adiknya satu itu profesor, dekan fakultas pertanian yang ada di Unsur. Jadi kalau hubung-hubungkan dengan pengaruh pemikiran kita secara eksologi, etika, logika, estetika, itulah ruang yang paling tepat untuk mengukur standarisasi kebenaran suatu agama. Bukan membanding-bandingkan ayat-ayat Bible dibandingkan dengan Quran, Bible dibandingkan dengan Quran. Saya mau kasih tahu ke jamaah, kalau berdebat itu banding-banding ayat dalam Bible, ayat dalam Quran, sampai kapanpun orang kafir tak masuk Islam. Karena itu akan terkesan sama-sama kuat. Dia punya argumen dalil teologis, di Islam juga kita punya dalil argumen teologis. Tapi kita mesti pakai cara Syekh Abdul Qadir Jailani, menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Nah, kalau dia mau singgung soal Al-Quran, Allahu Akbar, dalam Islam ini banyak yang punya kompetensi, kemampuan itu. Kesimpulannya, kitab Kristen itu standarnya adalah hadis yang dhaif. Paham kira-kira? Standarisasi keaslian legalitas daripada Bible Kristen, New Testament adalah hadis dhaif. Berhentilah kalian, hai orang-orang yang mengaku kristolog, berdebat membanding-bandingkan Al-Quran. Lahudau rahmatul lil mu'minin, karena dia adalah rahmat sekaligus pedoman bagi orang-orang beriman. Gak boleh. Al-Quran bukan kita pembanding, Al-Quran kita pelurus. Yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini, itu namanya Al-Quran. Dia buku yang bercerita, kitab yang bercerita peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Kezoliman manusia di Indonesia saat ini ada dalam Al-Quran. Di mana itu Pak Imam? Antum habis kan? Wa kadzalikan wali badal zolimin wahdum bimakanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya Allah menjadikan orang-orang zolim berteman dengan sesama zolim. Supaya apa? Supaya mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Inilah sekarang. Jadi Pancasila itu omong kosong, hanya dijadikan sebagai alat politik, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikan tameng politik, padahal tidak adil. Kalau adil tidak berdarah-darah di Wamena. Kalau adil tidak berdarah-darah, mahasiswa turun demo. Jangan larang. Dalam semua rezim, kalau mahasiswa sudah turun, sebentar lagi innalillahi rezim itu. Ya, karena mahasiswa ini beda dengan rakyat. Kalau rakyat emak-emak yang turun di lapangan, FPI, Banser, Ansor, organisasi LSM Islam yang turun, persoalannya satu. Apalagi kalau rakyat jelata, buruh yang turun demo di lapangan, ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perutnya yang terganggu. Tapi kalau mahasiswa sudah turun, Allahu Akbar, bukan perutnya, intelektualitasnya yang terganggu. Itu harus dibedakan. Lalu ngomong RCTI, Metro Tipu, TV One sekarang juga sudah gabung. TV One konferensi pers, kami sinyalir
Di balik demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ada Islam garis keras. Toh. Iku itu agamane opo? Kowe agamane opo? Pak Wiranto itu agamanya kok Islam dan jadi sasar. Mulai terbuka ya pikiran kita. Siapa yang bermain? Kap di belakang. Yang disuruh maju adalah Mun bukan Mus. Ya, iya Mun. Jangan terlalu jelas, kena delik. Mus, Kap, Mun. Ya. Kapnya background, Munnya suruh maju. Ya, Munnya disuruh maju. Ini itu strategi. Ini kan Anatoly Karpov ini kalau catur. Mudah sekali terbaca. Apalagi saya dari sana. Memang pekerjaan saya dulu itu. Ya. Jadi antum belum lompat saya sudah tahu mau ke sini dia.